Karena tidak ada orang yang lahir langsung pintar, semua orang lahir kosong. Ya, kecuali orang-orang yang khusus, para anbiya, para rasul, para mursalin, ada khususiyah Allah berikan kepada mereka. Kullukum dhalun, kalian semuanya wahai hamba-hambaku dhalun, terlahir dalam keadaan kosong. Kita ini terlahir dalam keadaan kosong. Nggak paham syariat, nggak paham bagaimana menyebut nama Allah, nggak paham bagaimana cara menyembah Allah. Emang kita paham? Kapan kita paham? Setelah kita belajar. Makanya apa kata Allah? Illa man hadaituhu, kecuali mereka yang aku berikan hidayah, ay dalal tuhu, yang aku berikan petunjuk, dalal tuhu, wa wafaqtuhu, dan aku berikan taufik, lil iman, untuk iman, bima ja'at bihir rusul, dengan apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Kuluna dhalun, kecuali bagi mereka yang Allah berikan petunjuk, bagi mereka yang Allah berikan taufik, ya. Untuk apa? Untuk iman kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, kita alhamdulillah Allah berikan kepada kita petunjuk, Allah berikan kepada kita hidayah untuk iman kepada baginda Nabi Muhammad. Dan lebih hidayah tersebut, karunia Allah, Allah berikan kepada kita, Allah tanamkan di dalam hati kita untuk lebih dalam mempelajari agama. Nah, ini kan hidayah minallah. Ini hidayah dari Allah, bukan main-main. Paham? Lalu Allah sampaikan, pastahduni, maka mintalah petunjuk hidayah nih padaku. Paham apa tidak? Karena hidayah itu hak petonya Allah. Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa menentukan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, tidak. Paham nggak? Kenapa? Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang sang pemberi petunjuk, yang mempunyai hak peto untuk memberikan hidayah. Dan itu kan ditunjukkan. Pamannya Nabi Abu Lahab, paman itu. Tekun dalam keadaan kafirnya. Benar? Tekun dia dalam keadaan kafirnya. Jikalau Nabi mempunyai hak peto untuk memberikan hidayah, pastilah pamannya Nabi terlebih dahulu, ya, akan digiring untuk mendapatkan hidayah. Tapi hidayah itu hak petonya Allah. Tapi ingat, bukan arti kata Nabi tidak mempunyai hak untuk memberikan hidayah lalu kita mengucilkannya. La wallah, walaupun hak peto hidayah itu milik Allah, ya, tapi ingat, Allah telah jadikan Nabi Muhammad sumbernya hidayah sallallahu alaihi wasallam, supaya orang tahu, oh, Nabi nggak punya hak peto, awas ngucilin, jangan main-main. Paham apa tidak? Ahdikum, kata Allah, ya. Lihat tuh, pastahduni, sin wa ta fihi wa fima baduli talab, ay utlubu miniyal hidayah. Mintalah, utlubu, kalian minta, miniyal hidayah, minni, karena ada alif lam, minniyal hidayah, mini, dariku al hidayah, mintalah kalian, mintalah dariku, yaitu al hidayah. Ay, apa hidayah tersebut? Dalalah, petunjuk, al musilah, yang menyampaikan, ila tariqil haq, ila kepada tariq, jalan hak yang benar dan tepat, mu'taqidina, dan meyakinkan, annaha, ana sesungguhnya, jalan tersebut, hidayah tersebut, la takunu illa min fadli, la takunu, tidak akan terjadi hidayah tersebut illa, kecuali, min fadli, min dari fadli, anugerahku. Paham nggak? Karuniaku. Hidayah itu datangnya karunia dari Allah. Wal hikmah fi talabi su'alil hidayah. Apa sih hikmah? Fi talabi, di dalam meminta hidayah kepada Allah. Seperti sholat subuh, ya. Kita kan kalau sholat subuh baca doa kunut, apa yang dibaca? Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, tunjukkan kepada kami seperti Engkau tunjukkan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan setelah kepada mereka yang telah Engkau berikan petunjuk. Orang-orang yang sudah Engkau berikan petunjuk, berikan kepada kami seperti Engkau berikan kepada mereka yang sudah Engkau berikan
petunjuk, yaitu hidayah. Nah, apa hikmah kita selalu minta hidayah kepada Allah, petunjuk kepada Allah? Idharul iftiqar ilaihi azza wajal. Idhar, untuk menunjukkan iftiqar, kemiskinan kita, kebutuhan kita kepada yang maha segala-galanya, yaitu Allahu azza wajal, yang maha agung, yang maha perkasa. Itu hikmah yang pertama, supaya kita menunjukkan bahwa diri kita ini seorang hamba yang kecil, yang hina, yang selalu membutuhkan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang pertama di dalam memohon hidayah dan berdoa minta hidayah kepada Allah. Lalu yang kedua, apa hikmahnya? Wal isy'ar bi annahu law hadahum qabla su'al larubbama qalu innama utinahu ala ilmin indana fayadillu bidzalik. Tuh, lihat hikmah yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk selalu minta hidayah kepada Allah. Hikmah yang kedua, isy'ar, untuk menumbuhkan rasa di dalam hati kita bahwa kita ini butuh diberikan hidayah oleh Allah. Supaya apa? Supaya tak kala kita mendapatkan hidayah, Allah berikan petunjuk, sehingga kita tahu, oh, ini semuanya dari Allah, yang dimana Allah menggabulkan permintaan saya. Supaya tidak terjadi apa? Supaya tidak terjadi kalau kita jarang minta hidayah kepada Allah, tak kala Allah gerakan kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang khair, tanpa kita pernah meminta kepada Allah, maka itu akan menimbulkan ujub. Oh, ini hidayah dari amalku. Oh, ini berkah kebaikanku. Paham nggak? Paham apa tidak? Oh, ini berkah kerja kerasku sehingga aku menjadi baik. Timbullah ujub di dalam hatinya, maka akan tersesat setelah dia mendapatkan hidayah. Paham apa tidak? Awas, hati-hati untuk mengelola hati. Nah, itu hikmah yang kedua. Fa inggila kullu mu'minin tasbutu lahul hidayah. Kullu mu'minin tasbutu lahul hidayah fa kaifa yatlubuha. Nah, apabila ada orang yang berkata, ada yang berkata, setiap orang yang beriman itu sudah ditetapkan hidayahnya, untuk apa lagi minta hidayah kepada Allah? Jikalau ada yang berkata, Allah telah memberikan kepada kita hidayah iman, lalu untuk apa lagi kita meminta hidayah lagi kepada Allah? Jikalau ada yang berkata seperti itu, maka jawaban yang tepat, yang indah, ujib bi annal murad min talabiha ats-tsabat 'alaiha wal mazid fiha. Maka jawaban yang tepat bagi orang yang berkata, untuk apa ente tiap hari minta hidayah kepada Allah, sedangkan ente sudah beriman, sudah diberikan hidayah? Maka jawaban yang tepat kepada mereka, maka doa kita selalu meminta hidayah untuk ketetapan, ketekunan hidayah di dalam hati tersebut, dan mazid, bertambahnya hidayah tersebut. Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Untuk meminta tambahan. Jelas? Meminta tambahan. Dan juga meminta apa? Ketetapan, supaya ditetapkan iman tersebut. Paham?